guru dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di abad ke-21. Namun beliau saat ini telah berpulang ke rahmatullah. Tapi di abad ke-21 ini beliau adalah guru dari para guru Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tinggal di Makkah Al-Mukarramah, tepatnya di satu distrik yang disebut dengan Rusaifah. Kita lanjutkan taklim dan kajian kita tentang Abwabul Faraj atau yang berkaitan dengan doa-doa. Di dalam mukadimah kitab ini disebutkan, wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'jizu fid du'a fa innahu lan yahdika ma'ad du'a'i ahadun. Rawahu Ibnu Hibban fi Sahih wal Hakim. Jangan pernah kalian lemah dalam berdoa, karena tidak ada satu orang pun yang binasa kalau dia rajin berdoa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yunjikum min aduwikum wa yudillu lakum arzaqakum tad'una Allah fi lailikum wa naharikum fa inna ad-du'a silahul mu'min. Rawahu Abu Ya'la. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang menyelamatkan kalian dari musuh kalian dan sesuatu yang membuat rezeki kalian menjadi lancar, yaitu berdoalah kepada Allah malam dan siang, karena doa adalah senjatanya orang beriman. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Di sini kita bisa simpulkan manfaat doa. Nomor satu, menghilangkan kebinasaan, kehancuran. Kalau bahasa mudahnya sial, ya. Jadi orang yang rajin doa itu jauh dari sial, binasa, hancur begitu. Kemudian yang kedua, selamat dari musuh kalau rajin berdoa. Yang ketiga, melancarkan rezeki. Melancarkan rezeki ini bukan hanya duit. Rezeki itu luas. Segala sesuatu yang bermanfaat dan menjadi nikmat bagi seorang hamba Allah namanya rezeki. Uang rezeki, sehat rezeki, tenang rezeki, hidayah rezeki, keluarga yang soleh rezeki. Jadi kalau ada orang dapat uang banyak tapi tidak soleh, berarti ada rezeki yang lebih berharga yang dia belum dapatkan. Memang rezeki udah cukup. Oh enggak, karena rezeki itu bukan hanya sekedar uang. Jadi berdoalah siang dan malam. Kemudian manfaat doa yang selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah rahimun karimun yastahyi min 'abdihi an yarfa'a ilayhi yadayhi thumma la yudayyi'u fihima khairan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Maha Mulia. Allah malu kalau hambanya itu mengangkat kedua tangannya, berdoa dan bermunajat meminta kepada Allah, kemudian Allah tidak meletakkan kebaikan di kedua tangannya. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna du'a yasuddu
hajamatil kawarithi wa yukhaffifu qadar Allah biqadarillah. Dan Nabi besar Muhammad SAW juga mengabarkan bahwa doa itu bisa menghambat, menyumbat serangan-serangan bencana-bencana alam, dan juga bisa meringankan takdir Allah dengan takdir Allah yang lain. Faqala alaihi salatu wassalam, maka bersabda Nabi besar Muhammad SAW, la yughni hudhrun min qadarin. Percuma hati-hati kalau masalah takdir. Artinya apa? Hati-hati itu hanya ikhtiar. Tapi kalau udah datang takdir, hati-hati itu nggak berlaku. Cuma kita tetap harus ikhtiar. Antum mungkin pernah ngerasa begini. Kalau udah mau datang penyakit batuk, ya, kalau udah datang nih penyakit batuk, tahu-tahu ada aja kegiatan yang antum harus paksakan, gitu, ngurus tenaga antum. Terus biasanya antum nggak minum es, tahu-tahu karena capek dan panas, akhirnya ikut minum es. Padahal tahu bakal batuk. Terus naik motor, tahu-tahu hujan, kebasahan. Akhirnya datang apa? Datang penyakit. Jadi innallaha idza qaddara syai'an hayya'a asbabahu. Allah kalau mau mentakdirkan sesuatu kepada kita, sebab-sebabnya Allah datengin ke kita. Jadi kalau Allah takdirkan kita sakit, sebab-sebabnya Allah datengin. Padahal kita olahraga, kita jaga fisik, minum vitamin, makanan diatur gizinya, cek konsultasi dan lain sebagainya. Tapi kalau udah takdir Allah nih orang sakit, sebab-sebabnya datang, muncul. Kehujanan, kecapean, nggak bisa tidur, minum es, itu sebab-sebabnya. Kadang-kadang kita nggak sadar dan nggak tahu, gitu. Karena Allah lah yang mendatangkan. Jadi kalau takdir Allah sudah bakal menimpa kita, hayya asbabah. Sebab-sebabnya itu Allah datangkan ke kita. Makanya hukum iman yang kelima, yang keenam itu apa? Iman kepada Allah dan pada khairihi wa syarrihi, baik dan buruk, minallahi ta'ala, dari Allah. Kemudian yanfa'u mimma nazal wa du'a yanfa'u mimma nazal wa ma lam yanzil. Ya. Innal bala'a la yanzilu fayalqa'u du'a'u fayahtalijani ila yaumil qiyamah. Doa itu bermanfaat ketika kena musibah dan ketika belum kena musibah. Sesungguhnya bala atau musibah itu akan turun, fayalqahu du'a, kemudian dihadang oleh doa kita, fayahtalijani ila yaumil qiyamah. Kemudian doa dan musibah itu terus beradu satu sama lain sampai hari kiamat. Nanti kita jelaskan lagi secara rinci bagaimana perseteruan antara doa dengan musibah. Ya. Nah, dari nas ini, dari kitab Abwaabul Faraj, manfaat doa kita lanjutkan. Yang keempat, menahan datangnya bencana alam. Yang kelima, meringankan takdir Allah. Yang keenam, tangan orang yang berdoa dipenuhi kebaikan. Jadi begini, mata kita ini mata dunia, nggak bisa lihat. Tapi kalau kita berdoa begini, sekedar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, udah penuh tangan kita kebaikan. Cuman kita nggak bisa lihat begitu. Dan tangan yang sering berdoa kepada Allah, pastilah tangan yang ringan berdoa kepada Allah, pastilah menjadi tangan yang paling berat untuk bermaksiat kepada Allah. Paling berat dia terima yang haram. Paling berat kalau dia tangannya ringan berdoa, dan doanya itu sesuai dengan adab-adabnya. Makanya kita wajib belajar adab-adab berdoa.
mau kecil, mau remaja, pemuda, apalagi orang tua, doa itu adalah bagian dari hidup kita. Kemudian yang ketujuh, mencegah bala, ya, mencegah bala. Ya. Nah kemudian di sini dijelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau perhatikan ya, ini penting betul ini. Man sarrahu an yastajiba Allah lahu 'inda asy-syada'idi falyukthir min ad-du'a fi ar-rakha'i, rawahu Tirmidzi wal Hakim wa qala fi kulli minhuma sahihul isnad. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka Allah ijabah doanya ketika dia dalam kesulitan, maka perbanyaklah berdoa ketika dia dalam keadaan senang, lapang, dan tenang. Baik tuh. Siapa yang suka Allah ijabah doanya ketika dia dalam kesulitan, maka perbanyaklah doa ketika dia dalam keadaan senang, tenang, dan lapang. Jadi dalam hadis yang di bawahnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un akram, ya, laisa syai'un akrama 'ala Allah min ad-du'a fi ar-rakha'i. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada doa dalam keadaan senang. Ini enggak doa pada saat susah. Kalau udah susah doa aja, doa dari pagi sampai malam. Begitu dapat duit yang dia doain lupa, sedekah aja pelit, wakaf nggak mau, diingetin zakat merah mukanya. Ini ciri-ciri nggak berkah. Jadi antum dari sekarang cek uang jajan antum berkah nggak? Ntar kemudian dikit gaji antum berkah nggak? Kemudian lagi ntar aset antum berkah nggak? Sehat antum berkah nggak? Umur antum berkah nggak? Keluarga antum berkah nggak? Langkah antum berkah nggak? Nafas antum berkah nggak? Cuman satu cara mengetahuinya. Semua itu mengingatkan antum kepada Allah atau tidak? Kalau tambah ingat sama Allah berkah. Enggak ngingetin kepada Allah bukan berkah, meskipun jumlahnya bertambah-tambah. Karena keberkahan itu adalah definisinya. Ini Anda dengar definisi ini nggak Anda catat ini. Anda dengar langsung dari guru Anda. Ya, guru Anda salah satunya mengatakan ini Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Sekaf. Habib Alwi pernah bilang langsung pada Al-Faqir yang disebut dengan al-barakah ziyadatul khairi fil khair. Ziyadatul khair fil khair. Tapi sekarang mana susah lupa itu. Ingat terus. Mungkin Allah catetin di dalam otak kalian. Jadi gak hilang-hilang gitu ya. Karena kalau yang ngasihnya ikhlas, yang menerimanya ikhlas, itu ilmu kayak di patri itu. Tapi kalau yang ngasih gak ikhlas, yang menerima gak ikhlas, itu ilmu kayak ya uap, nempel sebentar terus habis. Yang namanya al-barakah ziyadatul khair fil khair. Yang namanya berkah, sesuatu yang baik bertambah baik, nah itu berkah. Bukan sesuatu yang dikit jadi banyak, enggak. Jadi jangan begini. Nanti saya sekarang dapat duit 1 juta, alhamdulillah nih. Besok ada proyek, kayaknya saya bakal dapat 10 juta. Besoknya benar dapat 10 juta. Besoknya lagi dapat 200 juta. Besoknya lagi dapat 300 juta. Masya Allah, berkah betul. Belum tentu. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Kata Allah, kami akan uji kalian, hei manusia, dengan apa? Dengan keburukan. Kalau keburukan, pasti pada tahu, pasti pada ingat. Oh, ini saya lagi diuji sama Allah. Kan begitu ya? Sakit, wah ini ujian dari Allah. Nah, begitu. Duit jajan pas-pasan, tahu-tahu kantongnya bolong. Udah ngumpulin tuh duit pengen beli apa? Martabak. Ya. Tahu-tahu kantongnya
Udah ngumpulin seminggu. Pengen beli apa? Di martabak. Begitu sampai tukang martabak dipesan jadi, pas dia mau ambil duitnya kantongnya, Masya Allah ya Allah. Ini ujian dari Allah. Nah, kalau syar biasanya orang cepat tahu bahwa itu ujian, tapi yang banyak nggak tahu khair. Allah kasih nikmat, orang lain sakit dia sehat, yang rajin jamaah sakit, yang kagak pernah sholat kagak pernah sakit. Fir'aun tuh, Fir'aun pernah sakit? Nggak pernah. Fir'aun nggak pernah sakit. Nabi pernah nggak sakit? Berapa kali? 2 kali. Coba. Walanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami uji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Nah, yang banyak lupa orang ketika diuji dengan kebaikan. Yang perempuan dikasih mukanya cakep, kulitnya putih, dia tampakin ke laki-laki yang bukan mahram, nih muka gue nih putih nih, dipasangin yang merah-merah lagi, pakai yang ungu di matanya, abu-abu, mata yang udah cakep hitam dikasih warna hijau, sebelah biru, yang hijau mah asli, yang biru gedagor pintu. Punya badan bagus dikasih Allah, hanya udah ingetin. Kalau orang beriman, badan itu milik siapa? Allah. Badan kita ini milik siapa? Allah. Milik siapa? Allah. Buat kita milik apa amanah? Milik apa amanah? Jangan pernah malu-maluin karena jadi tukang parkir ngakuin mobil orang lain. Paham? Paham tak maksudnya? Hubungan yang aneh ceritain, tubuh amanah dari Allah dengan tukang parkir ngakuin mobil orang lain. Pakai mobil Mercy, datang tukang parkir mundur, stop, sini cukup Pak, ya terima kasih, ditinggal sama yang punya mobil. Datang lagi mobil Toyota, mundur, pas, tinggal lagi. Datang lagi mobil yang lain, datang udah berjejer tuh, berapa mobil? 150 mobil. Yang nungguin siapa? Itu mobil punya siapa? Punya dia, punya orang. Punya dia, punya orang. Punya orang. Datang orang yang punya. Begitu mau dinyalain dilemot. Buka pintu. Pak, maaf Pak, mau ngapain Pak? Ini kan mobil saya. Nggak bisa. Ini mobil saya. Saya berhak melakukan apa saja terhadap mobil saya ini. Bapak nggak bisa macam-macam. Bapak nggak ada urusan. Ini mobil punya saya. Mau saya ganti catnya, mau saya ganti peleknya, ya, mau saya ganti kaca spionnya, kan begitu. Modelnya mau saya ganti, terserah saya. Kata siapa? Tukang parkir. Kira-kira benar apa error? Benar apa error? Nah, jadi badan kita ini milik siapa? Milik Allah. Milik kita apa amanah buat kita? Tapi kebanyakan ngakuin. Kalau orang kafir bilangnya apa? My body is my own business. Gitu. Ya. Tubuhku adalah urusanku sendiri. Gak ada urusan yang lain badan saya kok. Mau saya yang laki-laki, mau saya tato, ya, mau saya tindik, gitu ya. Mau saya warna-warnain, mau saya nampakin aurat saya, mau saya nampakin lekuk-lekuk badan saya, kamu gak ada urusan, Allah juga gak ada urusan. Itu namanya tukang parkir ngakuin. Paham gak nih? Paham tuh? Mau jadi tukang parkir ngakuin mobil orang? Kalau nggak mau gimana? Badan kita jangan sembarangan. Ikutin aturan yang punya, betul nggak? Ente punya barang, dititipin ke teman.
nih barangannya ini mesti dijaga begini. Ya. Ternyata yang dititipin enggak melanggar, dia pakai sesuka hatinya. Yang punya kesel nggak? Marah nggak? Percaya nggak itu orang lain? Sama. Badan saya mau saya tato, tak dulu. Kalau saya prinsip saya badan saya ini amanah. Boleh nggak kalau ditato? Nggak boleh. Ya. Orang yang ditato dan mentato itu akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, nggak mau saya. Biarin deh tuh orang-orang kelihatannya gagah ditato. Kelihatan sama orang gagah, kelihatan nama Allah terkutuk. Mana yang lebih penting buat kita? Mata orang atau mata Allah? Baca apa itu? Kalau anak muda udah mentingin mata Allah, insya Allah. Islam kuat, insya Allah. Ya. Biarin kata orang kita ini kurang hebat. Biarin kata orang kita ini ketinggalan zaman. Biarin kata orang kita ini jadul. Yang penting Allah ridho. Allah ridho, insya Allah. Tuh. Jadi siapa yang suka doanya diijabah pada saat terjepit, maka perbanyaklah berdoa pada saat tenang, senang, dan lapang. Dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa pada saat senang. Jadi kalau lagi senang justru banyakin doa. Apa doanya? Kalau dapat musibah kan gampang doanya. Ya Allah, sehatkan saya Allah. Kalau lagi sakit, angkat penyakit. Nah gitu ya. Nah, kalau lagi senang bagaimana doanya? Ya Allah, angkat kesenangan saya. Begitu? Enggak kan? Apa kira-kira doanya coba? Apa? Tambahkan kesenangan. Apa? Tambahkan kesenangan. Nah, ini belajarnya dari doa makan. Makan seneng nggak? Makan nih, seneng nggak? Perut lapar, makan. Ada doanya nggak? Nah itu contoh doa lagi seneng tuh itu. Ya. Baca coba doanya apa doanya? Allahumma. Nah itu yang diminta itu. Ya Allah, berkahilah apa yang Engkau berikan kepada kami, berkahilah rezeki kami. Jadi kalau dikasih kesenangan, dikasih kelapangan, ketenangan, minta apa? Ya Allah, saya sehat banget badan ya Allah, berkahi sehat saya ya Allah. Baik itu. Nah, kemudian sekarang nih doa dan musibah. Doa dan musibah. Jadi dari hadis-hadis yang di atas, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani menyimpulkan bahwa doa dan musibah ini ada 3 kondisi. Yang pertama, doa lebih kuat dari musibah. Musibahnya hilang. Kalau doanya lebih kuat. Yang kedua, doa lebih lemah dari musibah. Doanya lebih lemah dari musibah, musibahnya lebih kuat. Tadi kan disebutin tuh bahwa doa dan musibah itu berperang, berbenturan, saling dorong-mendorong satu sama lain, begitu. Cuma nggak kelihatan sama kita. Nah ini doanya lebih lemah, musibahnya lebih kuat. Apa yang terjadi? Maka musibah tetap akan datang, tapi lebih ringan. Lebih apa? Lebih ringan. Dari yang semestinya lebih ringan. Ya. Kemudian yang ketiga, doa dan musibah sama kuat sehingga saling menghilangkan. Doanya kuat, musibahnya juga kuat. Akhirnya saling ngilangin gitu. Doanya nggak nyampe, musibahnya juga datang. Gitu. Nah, doa dan musibah sama kuat sehingga saling menghilangkan. Sebabnya ada beberapa. Ya, ada beberapa nih. Ini bisa kita katakan hal-hal yang melemahkan doa kita. Hal-hal yang melemahkan doa. Apa hal-hal yang melemahkan doa? 1, doa yang tidak disukai Allah. Ya Allah, besok ada konser. Penyanyinya artis ternama top, lagi nge-trap ya Allah. Saya udah beli tiket ya Allah. Mudah-mudahan saya ada di soft terdepan.
Mudah-mudahan saya ada di soft. Kira-kira Allah senang nggak? Allah senang nggak? Kalau soft terdepan di masjid senang nggak? Ini soft terdepan di itu nggak senang. Contoh lagi ada permusuhan di situ. Ya Allah, saya kesel benar ya Allah sama teman saya yang itu ya Allah. Kalau dia lagi susah, saya tolongin. Sekarang saya lagi susah, dia nggak mau nolongin ya Allah. Padahal saya tahu dia bisa tolongin saya ya Allah. Ya Allah, aku bermunajat kepadamu ya Allah. Tolong ya Allah. Kalau lewat depan rumah saya ya Allah, butakan matanya biar masuk ke kuat ya Allah. Kira-kira bagaimana doa itu? Itu ada berdoa. Tapi ada nggak orang berdoa gitu? Ada nggak? Jangan bercanda. Ada yang begitu. Doa yang tidak disukai. Nah, ini yang melemahkan doa. Makanya kalau doa kita mau kuat, itu paling selamat doa Quran, doa hadis. Selamat juga. Baru tambah doa kita. Supaya doanya itu yang disukai Allah gitu. Dua, doa dengan hati yang lemah. Maksudnya hati yang lemah apa? Gak yakin diijabah. Gak yakin ya saya doa udah bertahun-tahun saya doa gak diijabah. Atau ya Allah kemarin lagi doa nih, tentu ada di perasaan. Ya Allah saya kemarin doa supaya saya dapat lulus nilainya bagus. Tahu nilainya jelek. Sekarang saya doa supaya masuk ke perguruan tinggi yang saya pengen. Paling gak dikabulin. Ya Allah, berilah saya jalan menuju perguruan tinggi ya Allah. Nah, suka begitu nggak? Ada nggak suka keraguan? Ada. Dikabulkan nggak ya? Dikabulkan nggak ya? Dikabulkan nggak ya? Ngomong begitu aja itu udah lemah doanya tuh. Wah kayaknya nggak dikabulin. Udah lemah doanya. Kalau doa itu yang yakin, karena Allah nggak rugi banyak diminta. Orang paling kaya di dunia, antum minta sekali senang, 2 kali senang, 3 kali senang, 5 kali udah mulai cemberut, 10 kali bukan dia yang keluar, herdernya yang keluar. Betul nggak? Ini orang kaya nih, kita datang minta duit, kasih nggak? Kasih. Datang minta lagi, kasih. Besok minta lagi, kesal nggak? Cuman Allah yang semakin cinta ketika semakin sering diminta. Sallallahu alaihi wasallam. Cuma Allah yang semakin cinta ketika sering diminta. Makin sering diminta, makin cinta Allah kepada kita. Makanya anak muda tangannya ini, baik laki maupun perempuan, tangannya ini jangan berdoa pada Allah. Seringnya berdoa pada Allah. Isi tangan kita dengan kebaikan, ya. Kemudian yang ketiga, doa yang tidak khusyuk. Doanya enggak khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada notifikasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunyi notifikasinya. Ya Allah. Sambil balas lagi. Ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah. Ya Allah, mudahkan saya belajar lihat kamu. Doa lagi ya Allah, lihat lagi sini. Itu khusyuk nggak begitu? Itu galil adab itu. Galil adab. Nggak ada adab. Doa itu yang khusyuk. Ya. Doa itu bukan hanya hak orang soleh. Orang banyak dosa berdoa, jadi orang soleh entah. Orang yang hatinya jauh dari Allah, dia paksain banyak doa, berubah dikit-dikit nanti. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana nggak berubah? Allah makin sayang sama dia, Allah makin cinta sama dia. Tahu nggak? Allah itu sangat cinta pada orang-orang yang sudah taat. Dan menunggu orang-orang yang banyak dosa untuk mengetuk pintunya berubah jadi taat. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan, kalau hambaku mendekat sejengkal, aku nambah ke depan. Kalau hambaku mendekat sambil berjalan, aku mendekatinya sambil. Masya Allah, sayang betul Allah kepada kita. Jadi jangan malu, yang udah taat tambah taatnya. Yang merasa masih banyak dosa, Allah nunggu kapan kita berubah. Allah pasti bukakan pintu taubat. Dan yakinlah,
Kalau udah kita itu diterima oleh Allah, kita datang kepada Allah dengan dosa yang seperti gunung, ya, jangan malu datang kepada Allah. Karena kalau sudah taubat kepada Allah, coba rasain hidup kita lebih tenang. Dan Allah jamin orang-orang yang sering maksiat, wajahnya bisa tersenyum, tapi hatinya tidak bisa dibohongi, nggak tenang hidupnya. Wajahnya bisa sumringah, jiwanya nggak bakal tenang karena penuh maksiat. Jauh dari Allah, banyak dosa. Wajahnya bisa sumringah, ketawanya bisa lepas, tapi hatinya nggak bisa dibohongi, jiwanya nggak bisa dibohongi. Tapi kalau orang yang taat, ya, orang yang taat, coba rasakan, hidupnya pasti tenang. Nah, makanya segeralah datang ke pintunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa yang khusyuk, ya, doa yang khusyuk. Nah, di sini Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengatakan kalau doanya nggak khusyuk, doanya nggak disukai Allah, doanya pakai hati yang ragu, itu seperti busur. Seperti busur. Fayakunu manzilatal qusi ar-rahwi jiddan. Fa inna as-sahma yakhruju minhu khurujan dha'ifan. Seperti anak busur, seperti busur panah. Dia mau mana? Doa itu kan panah. Makanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu Rasulullah doain, ya Allah, jadikanlah doanya setepat panahnya. Gitu. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau mau mana, pas yang dituju itu. Misalkan dia mau mana ujung kuping kuda. Ujung kuping kuda yang mana? Susah nggak ujung kuping kuda? Susah lah. Ujung kupingnya coba. Susah. Mau mana gigi geraham nomor 2? Hebat nggak? Hebat nggak? Gigi geraham? Kena gigi geraham nomor 2. Emangnya kita maling tuh paling takut sama orang kayak kita begini. Kalau polisi kan saya kenain kakinya, dia kena kakinya. Nah kalau kita bidik kakinya, kena palanya. Takut itu. Kalau polisi bidik kaki kena, kalau kita bidik kaki kena. Makanya takutan sama kita. Kalau kita udah megang pistol, udah megang panah, wah hibridnya luar biasa. Makanya kalau bisa latihan mana boleh nih, ya, mana latihan mana tuh. Wah, gitu ya. Mau nggak latihan mana? Kalau mau kita siapin dari saat tapuan. Mau? Iya, mau ya, latihan mana? Mana? Wah, gitu. Nanti pas latihan mana ingat doa. Mana itu kalau nggak yakin, mencong. Kalau nggak konsentrasi, itu yang Anda bilang tadi. Ya. Makanya kalau lagi nemenin orang latihan panah, jangan coba-coba megangin sasarannya. Ntar panahnya kemana? Ke jidat kita. Kecuali udah profesional, taruh ampel di pala di atas, ampel set, yang kena apa? Kalau kita latihan jangan coba-coba mau. Duran ditaruh di atas jangan mau. Jadi seperti busur yang ditarik pelan. Nah, coba diperhatikan di doa. Ini salah satu yang melemahkan doa kita. Ingat betul, seperti busur yang ditariknya pelan karena nggak fokus, karena nggak yakin. Sehingga ketika ditarik pelan, tuh anak panah gimana? Pas dilepas, teng. Jalannya juga pelan. Belum masuk ke sasaran, udah. Nah, kira-kira seperti itu. Doa yang kalau tidak disukai Allah dengan hati yang tidak yakin dan dengan yang tidak khusyuk. Kemudian sebabnya apa lagi yang melemahkan doa? Nomor 4, nomor 5 ya. Nomor 5, yang ini udah nomor 4. Nomor 5, makanan haram. Ini anak aswaja, makan jangan asal enak. Wanti-wanti ini. Makan jangan asal enak. Yang perempuan kosmetik jangan asal murah atau bermerek. Cari yang halal. Kan begitu.
Cari yang halal. Kalau makan di tempat-tempat yang fast food begitu, tanya ada label MUI-nya enggak? Enggak ada, jangan, cari yang lain. Mau enaknya kayak apa, jangan makan ya. Jajanan tuh, lihat ada halal MUI-nya enggak ada, jangan dimakan. Karena makanan haram itu bisa bikin hijab antara kita dengan langit. Ya, hijab. Hati yang kotor karena dosa. Tuh, hati yang kotor karena dosa. Banyakin istighfar. Makanya istighfar itu nambah kuat doa. Kemudian yang ketujuh, ambisi, lalai dan terlalu banyak main-mainnya, hati-hati. Banyakan dengar musik daripada dengar ngaji, termasuk lalai. Kupingnya itu diisi sama musik aja, musik. Music is my life. Itu racun tuh begitu. Orang zaman dulu nggak dengar musik hidup. Kenapa dia bilang musik adalah hidup? Zaman dulu nggak ada musik. Orang di gunung nggak ada musik. Musiknya musik apa tuh? Suara apa? Suara kodok gitu ya. Suara cacing tanah, suara tongkerek dan begitu. Itu musiknya itu. Hidup kok. Jangan banyakin nih, kuping kita jangan banyakin yang lalai-lalai. Terus kita juga jangan terlalu sering berlalai-lalai yang gak ada manfaatnya. Kalau gak ada manfaatnya kita senang gitu. Jangan. Karena orang beriman itu gak suka sesuatu yang gak bermanfaat gitu. Maunya yang manfaat terus. Ini juga bisa menghambat doa. Karena orang kalau biasa lalai, hatinya makin keras ya. Nah, coba lihat perkataan Abu Dzar. Perkataan Abu Dzar apa nih? Ini salah satu yang memperkuat doa. Yakfi minat du'a'i ma'al birri ma yakfi ta'ama minal milhi. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat Nabi, doa ya cukup, maksudnya cukup itu jadi kuat. Doa itu jadi kuat ma'al birri kalau diiringi dengan amal soleh. Kita rajin doa, rajin sedekah, rajin doa, rajin nolong orang, rajin doa, bakti sama orang tua, rajin doa, hadir ke majelis taklim, rajin doa, cinta sama ulama. Itu begitu. Jadi jangan doa aja, tapi amal solehnya nggak mau. Itu melemahkan doa. Ma yakfi ta'ama minal milhi. Sama seperti makanan yang bertambah lezat ketika dikasih. Nah, gitu. Apa makanan yang kita suka? Nah, boleh. Bobot. Kalau kebuli Sabtu ya. Kebuli Sabtu. Kebuli enak, nggak digaramin, enak nggak? Kalau lapar sih enak aja, ya kan? Nasi, bumbu, daging, enak. Cuma nikmat nggak lezat nggak dibanding dikasih garam, enakan mana? Jangan dikasih garam. Seperti itu juga halnya dengan doa. Jadi doa dan amal soleh. Jadi antum kalau lagi doa nih, lagi doa ada hajat, boleh nggak? Boleh. Hajat tambah sedekah, taat sama orang tua. Jangan lupa, kalau doa antum itu, ya, kalau doa antum itu mau lebih kuat lagi, tambah dengan doa dari orang tua. Ya Allah, saya pengen ya Allah jadi orang yang dimuliakan dan dihormati orang lain nanti di masa depan saya. Kita doa tuh, samperin ayah kita, samperin ibu kita, ya doain aku ya. Kenapa? Mudah-mudahan nanti aku jadi orang yang mulia dan bahagia di masa depan. Amin, amin. Nah, tidak cukup. Kalau orang tua nggak bilang amin, ngangguk aja itu udah amin. Makanya kalau antum nih, anak-anak nih, laki perempuan punya orang tua masih hidup, itu pintu surga antum. Ya, pintu surga antum. Antum cium tangan ulama bolak-balik, khair, ahsan. Seperti antum mencium tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan begitu kan? Siapa yang mencium tangan ulama sama dengan mencium tanganku katanya.
Dan barang siapa yang duduk bersama ulama sama dengan duduk bersamaku. Karena ulama itu pewaris Nabi kan begitu. Nah, Nabi cuma ngingetin sama orang tua, begitu juga. Kalau cium tangan orang tua, jangan ragu ngomong. Kita doanya ya, nah begitu. Misalkan doain entok ya Pak, ya Bapak doain. Mak, minta doanya ya doain. Itu jangan berat mulut kita ngomong begitu. Kalau masih berat lawan, pikir, emang apa dosanya saya ngomong begitu ke ayah saya? Kalau masih berat, kan ada juga orang yang canggung ya, atau apa namanya itu? Malu-malu, ya malu-malu. Loh, kepada orang tua masa malu? Yang nyebokin kita beliau, yang nyuci kotoran kita beliau, kenapa kita malu? Kan begitu. Hah? Nah, kalau cium orang tua kita tuh pulang dari sini, cium tangan orang tua, berani ngomong. Ya, doain ya, amin. Nah, sering begitu, Mak, doain Mak, amin. Minta redonya ya, amin. Nah, ya, kuatkan doa kita dengan doa kedua orang tua kita. Kalau nggak bakti, berani nggak minta begitu? Enggak kan? Kalau berani, kalau durhaka punya kerjaan gajinya gede sedikit, mak ngomel-ngomelin mulu. Jangan sampai anak asuh aja begitu, ya. Ya, sekarang terakhir kita tutup dengan adab-adab doa. Ini kita baca secara singkat, nanti kita akan ulang dan perdalam di pertemuan berikutnya. Adab-adab doa. 1, cari waktu-waktu yang mulia. Cari waktu-waktu yang mulia. Waktu mulia itu apa? Hari Jumat sama waktu sahur. Hari Jumat sama waktu sahur. Oh ya, sahur kan Ramadan doang. Bukan sahurnya, waktu sahur. Nah, gitu. Kan di ayat Al-Quran ada wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Jadi salah satu waktu yang mulia itu hari Jumat dan pada waktu sahur. So, sahur kapan? Sebelum subuh gitu. Mulai dari ba'da isya tuh lewat tengah malam, ya. Kira-kira jam 3, jam 4 itu udah waktu sahur. Sampai sebelum. 2, cari kondisi keadaan yang mulia. Kondisi, situasi, keadaan yang mulia. Kalau yang pertama waktunya, ya kan? Yang kedua kondisinya. Contohnya lagi turun hujan gerimis. Makanya ibu-ibu kalau lagi turun hujan gerimis jangan ngeluh. Ya hujan lagi, cucian kagak kering. Gitu ya. Kalau hujan gerimis, cucian banyak, alhamdulillah. Buru-buru dan cuciannya dipikirin, doa ya Allah. Jadikan anak-anakku ya Allah mau dengar kata saya, omongan saya, bakti sama saya gitu. Beri kemudahan buat dia nanti. Kemudian ketika sholat, lagi sholat doa, khususnya waktu sujud. Tapi tadi udah tahu kan, ya sudah kita pelajari. Kalau doanya pakai bahasa Indonesia bagaimana lagi sholat? Boleh kan? Boleh. Caranya gimana? Di dalam hati. Nggak boleh gerakin bibir, mulut nggak boleh gerakin. Kalaupun nggak kedengeran, misalkan begini, batal sholat. Walaupun nggak kedengeran. Sebab kalau yang kita di dalam hati menggerakkan bibir itu udah masuk sir. Udah masuk sir. Ini doa yang pakai bahasa Indonesia, bahasa kita nggak boleh. Jahar apalagi, sir juga nggak boleh. Jadi harus di dalam hati. Dalam hati sampai sujud, subhanallah, doa dalam hati. Antara azan dan iqamah dan saat sujud nih, azan iqamah, habis azan Allahu Akbar, sebelum iqamah, itu doa juga waktu yang mulia. Menghadap kiblat, ya menghadap kiblat. Kemudian mengangkat tangan hingga terlihat ketiak. Nih, kalau doa sendiri di rumah doa antum ya, antum doa sendirian di rumah boleh begini doa. Ya Allah. Nah. Kalau rame-rame lagi begini, ya hati-hati lah. Kalau ini bertiga nih doanya begini semua,
Tapi memang Rasulullah seperti itu. Kemudian mengusap wajah setelah berdoa. Mengusap wajah setelah, jadi mengusap wajah setelah berdoa itu bukan bid'ah, memang sunnah tuh. Kalau habis doa dua tangan, kalau habis sholat tangan kanan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan kanan doang. Kalau habis doa dua tangan. Kemudian yang keenam, tidak memandang ke langit. Enggak memandang. Jadi doa jangan begini doanya. Ya Allah, ya Allah. Enggak boleh mandang ke langit. Enggak boleh. Tumbukin pandangan. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Abbas. Kana sallallahu alaihi wasallam idza da'a dhamma kaffaihi wa ja'ala butunahuma mimma yali wajhah. Perhatikan, ini hadis Ibnu Abbas. Nabi kalau doa, nih adab-adabnya. Nabi kalau doa, dia tempelin dua telapak tangan. Telapak tangan. Dhamma kaffaihi ditempelin. Tidak. Mimma yali wajhahu, dekat sama muka. Nah, jadi bukan begini jauh, bukan. Tapi dekat dengan. Kalau mau yang model begini ya, jadi telapaknya ke muka, ininya kemana? Ke bumi. Nah, begini. Tapi dekat, begini. Dan pandangan nggak ke atas, tapi bawah. Ya pokoknya nunduk lah gitu ya. Nah, itu Nabi begitu. Ada juga Nabi yang doanya seperti ini ya. Nah kalau begini, telapaknya ke langit, ininya ke bumi. Jadi begini. Ya, begini. Itu doa Nabi cuma begitu modelnya. Selain begitu bukan doa Nabi tuh. Makanya lihat kalau doanya ada yang gini, Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang ngajarin doa begini nih? Tangannya begini ngepal. Harusnya bagaimana? Kalau nggak begini, begini, ya. Bahkan Nabi sampai kelihatan hati-hati. Tidak memandang ke langit dan berdoa dengan suara yang lirih. Suara yang lirih itu artinya antara jelas dan tidak lirih. Kecuali kalau lagi doa berjamaah, ya boleh suaranya dikeraskan yang penuh. Baik, nanti kita akan lanjutkan dalam tahlim berikutnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari di majelis taklim Aswaja ini